Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali bareng saya Hamenang di Nyore Bareng. Kali ini kita syutingnya di luar, nggak di studio. Kita ada di Wedang Kopi Ndoro Putri. Dan hari ini kita akan ngobrol langsung bareng ownernya. Siapa? Itu dia, Mas Ian. Ini apa ini, Mas? Wah, ini kopi sari khas Aceh. Oh, ini khas Aceh ini. Iya. Mantap, masih panas. Panas mongah-mongah ya kata orang sini ya. Luar biasa ini. Oke, ini baru kita seduh. Kemudian kita habis ini diapain ini? Ini diuapkan, jadi panasnya memakai uap dari air mendidih. Oh, luar biasa. Mas, ini boleh skip dulu kita ngobrol-ngobrol sebentar. Siap. Halo Mas Ian, selamat sore. Bapak. Gimana kabarnya? Mas Ketua sehat? Wah, alhamdulillah. Seluruh sekalian, hari ini kita edisi spesial Nyore Barengnya karena kita nyore bareng podcast sekaligus nongkrong ini, kita minum kopi, nanti ada makanan spesial juga dari Aceh. Pokoknya luar biasa. Nah, sekarang kita mau ngobrol bareng ownernya langsung, ada Mas Ian. Mas Ian, terima kasih sudah boleh main ke sama-sama Wedang Kopi Ndoro Putri, terus ngerepotin lah ini jago-jago. Enggak juga. Mas Ian, kayak biasanya kalau aku podcast barangkali boleh perkenalan dulu biar seluruh yang ada di Kabupaten Klaten lebih kenal sama Mas Ian dulu. Oke, halo teman-teman ngopi sekalian. Nama saya lengkapnya Alfian Hadi, tapi biasa saya dipanggil Bang Ian atau Bang Ian Ndoro Putri, lebih akrab lagi kali ya. Saya asli Aceh, cuma tinggal di Klaten ini mungkin udah Jogja dan Klaten. Saya duluan di Jogja ya tadinya ya. Jogja dan Klaten itu sudah 24 tahun. 24 tahun? Wah, luar biasa Mas. Jadi udah bisa dikatakan mungkin saya sudah menjadi orang Klaten. Jawa. Oh, Jawa, Klaten ya kan? Orang Klaten. Nah. Ya, oke Mas Ian, kita ngobrol-ngobrol ya Mas. Baik. Cerita awalnya gimana sih kemudian kok bisa ada di Klaten, terus bikin bisnis warung kopi ini yang ternyata sekarang luar biasa ini? Wah, panjang nih ceritanya. Mungkin kalau dibikin buku judulnya apa kali ya? Jadi sebenarnya saya pertama kali di Klaten ini bukan ke warung kopinya. Tapi saya lebih ke usaha jual beli benang. Jual beli benang. Ya. Makanya kalau dilihat ini kan awalnya kayak gudang gitu ya. Iya. Buat proses bikin benang dulu ya. Iya, betul. Jadi ini bekas gudang benang buat penampungan kapas juga. Ya, stok gitu ya Mas ya? Betul. Sama prosesi. Ya, awal mulanya seperti itu. Kemudian seiring waktu berjalan banyak pabrik yang pilot. Oh iya. Banyak pabrik yang biasa namanya bisnis itu naik turun kan. Perusahaan garment perusahaan garment itu banyak yang tutup, banyak yang pindah. Jadi kita untuk membeli benang itu sudah sangat sedikit yang memproduksinya. Akhirnya kita mencari alternatif usaha. Terus ketemulah kopi. Kopi. Kenapa milih kopi, Mas? Karena apakah karena orang Aceh tadi? Bukan juga. Pertama bisa dikatakan seperti itu nomor sekian ya karena orang Aceh. Yang pertama itu saya memang mantan pembuat
bartender lah. Bartender. Apa beverage lah ya, pokoknya. Kita, kita bikin minuman, kita ngeracik minuman, kita ngerti sedikit. Kalau bahasa sekarang kopi itu apa namanya? Barista. Dulu pernah di Jogja ya? Jangan muda lah biasa. Jujur, kita pernah di night club. Pernah di night club. Jadi masa muda Masian dulu pernah di Jogja di night club. Ya namanya anak muda kan cari pengalaman biasa, Mas. Betul. Terus kemudian akhirnya bisa di Klaten ya, luar biasa. Kita terapkan gimana pun ilmu yang dulu pernah dapat di sana. Betul. Gitu. Kita terapkan di sini dan kita meracik minuman, terutama kopi ini. Jadi kopi kan bukan sembarang kopi. Kopi bukan sembarang kopi. Jadi ada racikannya. Gitu. Jadi orang yang sudah mencicipi kopi di sini itu beda dengan kopi yang pada umumnya dijual di luar. Nah, Mas, ini lanjut lagi ya. Terus kemudian warung kopi Ndoro Putri. Ini letaknya kan kalau dibilang aneh ini. Enggak di tengah kota, enggak di pintu masuk kota. Ini malah masuk ke desa, bahkan ujung desa ini, Mas ya. Pasti luar biasa strugglingnya. Terus gimana akhirnya kemudian Mas Ian meyakini, ya tempatnya tetap di sini, aku membangun bisnis di sini itu kan nggak mudah itu pasti, nggak mudah itu. Karena sekarang ini kan tren tempat ngopi di tengah kota banyak banget kan, Mas. Benar. Dengan konsep modern apa segala macam, terus milih konsep warung kopi yang seperti ini di ujung desa. Dan luar biasanya bertahan dan berkembang ini, luar biasa karena banyak di kota yang justru collab, Mas, jujur aja ini. Gimana gitu ceritanya, ya, Mas? Jadi begini ceritanya. Cling. Menanggapi pertanyaan kenapa di sini, saya percaya rezeki itu mau di bawah tempurung kelapa pun dia akan tetap datang, tetap menyamperin. Jadi saya tidak memakai 100% ilmu bisnis. Ya, justru enggak ya, Mas ya, justru enggak ini. Pakai, tapi tidak 100% memakainya. Jadi saya mengandalkan yang maha pemberi rezeki, yang pertama. Yang kedua mengandalkan teman-teman. Jadi saya kan sudah lama tinggal di sini. Jadi otomatis kita punya teman. Gitu. Jadi teman-teman usaha jual beli kapas dan benang yang tadinya tidak ngopi, saya ajak ngopi ke sini. Jadi saya punya produk kopi nih, saya punya produk makanan nih, gitu. Ayo cobain dong. Ayo saya didukung dong. Saya punya usaha nih. Ini. Jadi, berbasis jaringan lah. Betul. Pertemanan. Bahasa kerennya itu berbasis jaringan. Dari mulut ke mulut, ya kan? Udah kayak MLM nih. Tapi luar biasanya spesial justru itu, Mas Ian itu. Jadi warung kopi Ndoro Putri buat teman-teman yang belum pernah ke sini, di sini tuh banyak banget yang ke sini. Mau dari pejabat, mau dari pengusaha, anak muda, sampai yang keluarga, semua pada senang ngopi sini. Dan biasanya kalau udah kesini pasti balik lagi, pasti itu. Kenapa ya? Nah makanya itu, makanya aku mau cari-cari rahasianya dulu nih teman-teman sambil kita kulik-kulik ini. Waduh, berat. Kalau bicara ini, Mas, kopi ini sebenarnya perbedaan dari kopi-kopi yang ada di sana itu apa? Gitu. Basically-nya kita memakai kopi gayo. Basically. Karena jenengan orang Aceh ya? Iya, betul. Pertama ini sambil seruput boleh ya, Mas? Boleh. Wah, ini kebetulan mantap kopi jiwa saya ini. juga masih ketinggalan di sini. Mantap nih, harus coba kalian. Rugi kalau nggak kesini. Saya ikut ngopi juga. Iya, harus ngopi dulu dong. Yes, mantap. Ini tadi apa ini, Mas Pindari? Ini es kopi susu. Es kopi Kalau susu. saya kopi hitam. Jadi agak sedikit keras. Belum ngopi soalnya dari pagi. Oh iya. Oke, lanjut, Mas. Tadi bicara masalah kopi tadi dari Aceh apa? Sebenarnya basically-nya sama dengan coffee shop lain ya. Memakai kopi gayo, baik itu Arabica, Robusta, atau bahkan gayo wine. Gayo? Wine. Jadi kita blend antara Robusta dan Arabica, kita blend. Dan kita punya campuran rempah-rempah lain. Nah, itu yang rahasia, itu nggak boleh itu yang itulah yang bikin ini spesial, nggak dari tempat lain ya. Kalau bahan dasarnya sebenarnya sama. Tapi ada mix-mixnya ini yang kemudian bikin spesial. Itu yang kopinya. Selain kopi kan di sini sebenarnya ada makanannya juga unik, terus khas. Aku lihat juga di Klaten jarang. Ini ada mie Aceh, ada nasi goreng.
Itu sebenarnya siapa yang punya bumbunya, resep rahasianya nih? Apa karena jenengan orang Aceh atau di belakangnya ada orang lain nih, Mas? Wah, pastinya pertama karena saya orang Aceh. Ya. Ya, kita menyediakan kuliner-kuliner khas Aceh. Otentik soalnya kan rasanya ini kan gitu. Betul. Mungkin nggak bisa bohong lah, rempah-rempahnya tuh kerasa lah beda. Di Klaten ini hanya satu-satunya kami ini. Terus masalah kokinya. Nah, ini itu sudah pasti dimasak dengan penuh cinta. Tapi buat saya, nggak buat yang lain, spesial. Kalau yang lain tuh dimasaknya dengan penuh perasaan aja. Betul. Berarti istrinya ini kesimpulannya. Betul. Istri saya yang masak. Kok bisa kan bukan orang Aceh istrinya? Iya, istri saya itu orang Jogja. Iya makanya, bukan orang Aceh ini. Karena saya sering meminta makanan khas dari daerah saya. Misalkan nih, maaf, mama sayang, bikinin mie Aceh dong. Terus bikinin nasi goreng Aceh dong, pengen gitu. Terus bikinin ayam tangkap dong. Nah, istri saya ini menelpon ke keluarga. Tanya-tanya dulu ya. Betul. Misalkan di sana ada kakak saya. Kakak saya juga punya resto di sana. Nah, jadi kan andalannya resep dari kakak. Dibawa ke sini. Gitu. Jadi istri yang icip-icip jenengan. Betul. Ini kurang ini nih, kurang ini. Betul. Berarti risetnya lama kan, bertahun-tahun. Betul. Sampai ketemulah yang enak. Semua butuh waktu kok, semuanya. Ternyata itu berguna Pak pada saat bikin ini ya, tempat makan. Pantesan rasanya otentik. Tapi nggak pakai yang itu kan, yang khas Aceh itu kan? Kasih tahu di sini, nanti saya bisikin ya. Tapi yang pasti memang ada bumbu khas yang tidak ada di sini, dan itu kita kirimkan dari sana. Tapi bukan yang itu, beda. Kalau yang itu saya bisikin. Maksudnya saya bisikin nggak ada. Nggak ada lah pasti, nggak boleh karena sekarang. Tapi dulu yang jadi budaya di sana ya masih ada dulu. Sampai sekarang masih ada sebenarnya. Cuma lebih ke daerah pelosok. Jadi di sini itu selain kopinya khas Aceh, ada makanan-makanan khas Aceh. Ada tadi ayam tangkap, mie Aceh, dan nasi goreng. Apa lagi Mas? Ketan durian. Wah, ketan durian paling favorit tuh. Nanti part 2-nya kita icip-icip. Tapi jangan salah, selain kopi, kita menyediakan juga non kopi. Jadi kan ada beberapa yang tidak bisa makan minum kopi ya. Betul, tidak suka atau tidak bisa minum kopi. Lambungnya yang nggak cocok kan gitu barangkali. Benar. Ada juga yang ada non kopi, ada teh poci, ada wedang jeruk jahe serai. Jadi wedang-wedang rempah itu juga ada di sini. Es-esan juga ada kan, milkshake gitu kan, ada yang anak muda sekarang. Ada, Thai tea, green tea, minuman kekinian tuh ada. Jadi komplit. Nah, terus balik lagi kopi Mas, ini kebetulan udah ada ini jejer-jejer kopi. Ini ada apa aja Mas? Boleh jelasin ya Mas? Ini tergantung kebutuhan ya, request misalkan. Terus yang apa misalnya ini khasnya ini gini apa rasanya tipikalnya? Ini ada namanya kopi susu. Kopi susu itu hanya kopi dia dengan susu. Jadi murni kopi sama susu. Ya, kopi dengan susu. Jadi sama gula dikit. Enggak. Kalau kopi susu nggak pakai gula. Jadi murni susu. Kita pakai SKM. Ya, terus. Nah, ini kopi susu. Tapi ada manisnya udah itu Mas? Manisnya dari susu. Manisnya dari susu ya? Kemudian susu kental manis SKM. Betul, SKM. Ini kopi original, dia tanpa campuran apapun. Jadi buat penikmat kopi semacam espresso, kita nggak punya espresso ya. Semacam espresso tapi original yang langsung dari biji keluar ekstrak. Karena kita bikin di sini itu bukan bubuk kopi. Kita dari biji, nanti kita lihat ya. Dari biji masih utuh-utuh. Biji kopi. Itu ini istilahnya kalau orang kopi hitam itu berarti ini. Bukan ini beda tetap lagi. Kopi original namanya. Kopi original. Beda lagi ya sama kopi hitam ya. Kalau kopi hitam, ini baru kopi hitam. Kopi hitam, dia kopi dicampur dengan air. Nah, jadi air putih atau mau panas, ya tinggal kita kasih air panas, kopinya panas. Ini kopi hitam. Kopi hitam. Kalau mau campur gula, tinggal dikasih gula. Tapi kalau namanya kopi original, dia murni tanpa bahan campuran apapun. Jadi Mas, bedanya sama kopi hitam apa kalau gitu? Kalau kopi original, dia tanpa campuran apapun, murni dari cairan kopi. Nggak ada air putih di situ? Nggak ada campuran tambahan air, nggak ada. Kalau kopi hitam, dia 70% kopi,
30% campuran air. Mau ditambahin gula. Berarti kental banget kalau kopi original. Iya. Oh, ya, ya. Ini kalau diminum orang yang nggak kuat bisa geliang-geliang dikit. Oke. Kemudian ada namanya, ini masih kopi susu. Oh, kopi susu, ya. Sama ya, ini. Ini ada namanya kopi sanger. Nah, aku yang kemarin minum itu. Nah, kopi sanger ini. Enak juga ini. Ini kopi khas Aceh juga. Oh, pantesan agak sanger beda ini itu kopinya. saling mengerti sebenarnya. Saling mengerti. Itu berarti nama bikinan sendiri gitu? Bukan. Oh, bukan. Memang khasnya, memang dari sononya udah namanya kopi sanger. Saling mengerti. Sejarahnya kenapa saling mengerti? Jadi anak kos, maaf dulu itu, orang pengen menikmati kopi susu itu harganya berbeda dengan kopi hitam. Jadi ada level-levelnya. Paling tinggi harganya itu kopi susu. Oh, malahan ya? Ya. Jadi saat padahal kopinya kan lebih dikit toh logikanya. Iya, karena susunya yang mahal. Oh ya, SKM itu ya. Iya. Jadi saat mahasiswa atau pelajar pengen menikmati kopi susu tapi uangnya pas-pasan, dia bilang, aku coba kopi sanger dong. Sanger itu kopi saling mengerti. Jadi saling mengerti biar tetap manis kopinya dikasih gula. Jadi susunya sedikit kasih gula sedikit. Oh gitu. Jadi namanya kesebutlah kopi sanger. Oh. Jadi kalau di sana namanya kedai kopi. Bukan berarti tetap isinya kopi, susu sedikit, tambahin gula. Iya, jadi tetap kerasa manis. Walaupun sebenarnya beda ya manisnya ya. Sama yang ini beda ya. Betul. Oh gitu mas. Oke, luar biasa. Mas ini ngobrol-ngobrol lagi. Yang namanya bisnis itu kan naik turun pasti ya. Betul. Termasuk warung kopi Ndoro Putri ini. Apalagi kemarin 2 tahun pandemi. Ini kita udah berapa tahun ini mas? Nih 5 tahun ada ya? 5 tahun ada. 5 tahun ada. Titik terendahnya apa Ndoro Putri buat di sharing ke teman-teman sampai bisa tetap bertahan dan alhamdulillah sekarang berkembang. Iya, namanya pedagang, jualan itu pasti ada tidak laku. Ya. Bahan terbuang, bahan basi, ya kan. Dan ada juga tidak ada tamu satu orang gitu. pun, apalagi pernah mas ngalamin pernah itu? Pandemi. Iya. Pandemi tidak, saat ada pengumuman pandemi naik terutama COVID naik. Ya pas COVID naik kayak gitu ya langsung sepi. COVID naik terutama yang di Kabupaten Klaten ya langsung sepi. Oh, efek ya mas? Langsung sepi. Langsung sepi, kemudian kita ini di desa. Kalau di kota orang masih ada peluang orang lewat untuk mampir. Ya, kalau sini benar-benar orang ya mau khusus datang ke sini kan. Nggak mungkin mau mampir dari mana kan. Mau ngintip juga nggak bisa di sini karena apa? Jalan ujung jalan. Benar-benar di ujung desa ini. Kalau yang belum pernah inilah sore-sore enak banget ini. Masih dapat sawah ya mas sampingnya. Betul, masih oksigennya masih banyak di sini. Bagus lah. Masih banyak. Jadi ya itu titik terendahnya kita. Pas pandemi kemarin ya mas. Pandemi tidak laku, tapi ya kita alhamdulillah tetap bertahan. Saya rasa bukan saya aja. Iya, makanya teman-teman pada merasakan titik terendah itu saat pandemi. Pandemi ya, terutama yang bisnis kuliner ya mas ya. Betul. Tapi kan kayaknya dengan kemarin tuh switching sempat juga melayani yang dikirim ke rumah-rumah juga. Delivery kan, dan kita berusaha kopi botol. Jadi selama pandemi itu, ini terbitnya selama pandemi. Nah, makanya kan. Orang takut untuk berkunjung. Jadi kita manusia itu punya akal untuk dimanfaatkan untuk bagaimana caranya. Kita muter otak nih, ngolah nih bagaimana caranya orang tidak berani berkunjung tapi kita yang mendatangi kan. Free delivery, saya nggak memikirkan untung dulu, yang penting pelanggan saya terpenuhi kafeinnya, kebutuhan kafein itu terpenuhi gitu. Jadi yang mau delivery silakan hubungi saya, free delivery. Padahal kalau cuma berapa botol gitu kalau dihitung itu nggak masuk sebenarnya. Tapi kan dia terus repeat, jadi pelanggan reguler. Oh berarti kemarin triknya itu ketika pada saat pandemi Mas Ian ini switching bikin semacam layanan delivery itu kemudian bisa bertahan alhamdulillah dan sekarang berkembang luar biasa. Mas, ini kita fase berat sudah alhamdulillah melewati pandemi. Nah, tentu yang namanya bisnis itu ada harapan-harapan ke depan. Harapan ke depan seperti apa, Mas? Apakah buka cabang? Apakah gimana? Gitu. Harapan ke depan, saya pengen warung kopi ini tumbuh menjamur. Tetapi kendalanya adalah kadang-kadang para pelanggan itu mencari saya dan masakan istri. Saya sempat buka
4 cabang. Oh iya, ingat saya ingat. Belum juga ke sana udah tutup ini Iya, gimana sih kan gitu. betul. Di info dibuka di sini ya. Itu siap. atas request pelanggan juga sebenarnya. Jadi pelanggan datang ke sini, Mas buka cabang di sana biar saya nggak jauh-jauh. Mas buka cabang di sana biar saya nggak jauh. Saya buka, tak begitu buka orangnya tetap ke sini. Dulu kalau nggak salah dekat Gor ada ya Mas ya? Ada Gor di Jonggrangan satu, terus. kemudian kita pernah punya di Kalasan. Ya dekat Prambanan itu kan Kalasan ya masuknya. Ya, di kampung juga tuh bisa lihat Merapi, Gunung Merapi. Ya view-nya. Ya, kemudian saya buka di Kledoan. Masih oh iya Kledoan pernah. Sari. Terus sekarang berarti fokus di sini aja. Fokus di sini dan Kledoan. Ya. Karena memang ini salah satu rahasia sebenarnya sih, tapi ya ini ya jadi rahasia umum. Bedanya tempat ngopi yang lain sama di sini. Kalau di sini tuh, kalau aku bilang apa ya, ada personal touch-nya. Jadi Mas Ian ini luar biasanya bisa kenal satu persatu pelanggan, yang itu yang bikin nggak bisa ada di tempat lain. Jadi kalau pas lagi longgar, beliau ini biasa ngobrol sama customer gitu. Yang itu bikin kita nyaman dan balik lagi. Luar biasanya itu. Itu kayaknya jarang ditiru dan nggak mungkin kayak yang lain bisa kayak gitu. Mungkin saja. Susah tapi. Tinggal keinginan si ininya mau apa enggak. Mas, terus ini terakhir ya. Kan aslinya jenengan itu Aceh, lama di Jogja, terus kemudian dapat istri Jogja, tinggal di Klaten. Kenapa pada akhirnya memutuskan hidup tinggal di Klaten? Apa sih yang spesial dari Klaten? Kenapa kan udah ngerasain Jogja nih kayak gitulah, kan di Klaten beda banget sama Jogja. Klaten ini masyarakatnya sangat bersahabat. Kita tinggal di pedesaan. Kasarnya saya bilang saya perantau nih. Iya, perantau. Seandainya saya tidak punya saudara, tidak punya satu orang pun di sini. Seandainya saya lapar di sini, kan feeling orang merantau ya. Seandainya lapar, aku mau meminta sama siapa? Iya, kalau dekat saudara bisa ke saudara dong Betul. kan gitu. Tapi di sini kita diem-diem di rumah aja, tetangga kadang nyamperin. Ada nasi bancaan Mas, ada nasi apa sih itu yang tonjokan apa sih yang pakai nasi berkat lah. Nasi berkat gitu. Jadi gak usah masak, udah. Tapi kalau di kota-kota besar itu udah lulu gue kan. Iyalah. Ada yang sampai istilahnya mati di sebelah kamar aja nggak ketahuan baru udah mohon maaf setelah baunya kecium kan. Nah itu masyarakat Klaten memang luar biasa kata saya. Itu ya yang bikin cuma itu toh atau ada yang lain? Ada juga di Klaten ini kan masih sejuk. Ya masih lumayan lah ya dibanding kota-kota besar. Ya jauh, di sini oksigennya masih segar. Apalagi kalau di sini wah enak banget nih, langsung sampingnya sawah. Terus ya pokoknya Klaten itu luar biasa memang. Klaten. Terus akses juga nggak jauh kan Mas, mau ke Jogja deket, ke Solo deket, ke Semarang lewat tol juga deket. Cuma herannya saya kadang-kadang. Gimana Mas? Kalau saya ngomong Klaten, kenapa kadang-kadang kalau ke arah Solo, dari mana Mas? Dari Solo saya bingungnya di situ. Klaten pride-nya kurang ya Mas? Nah, ini yang makanya saya itu di podcastnya juga dalam rangka biar muncul Klaten pride gitu. Nah ini benar-benar terakhir aja Mas. Wah udah ini terakhir terus nggak terakhir ini. Terakhir ya. Terakhir. Kalau tadi harapan dari jenengan di bisnis sudah ya. Nah, karena jenengan sekarang sudah jadi warga Klaten yang 25 tahun lebih ya. Kurang lebih lah. Amin. Harapan Klaten ke depan itu kayak apa Mas? Apakah jadi kota besar kayak Jogja, kayak mana Surabaya, Jakarta, atau seperti apa? Klaten tuh harapan saya tuh kota Klaten tuh maju, tapi jangan sampai hilang kebudayaan khasnya di sini. Justru jangan terlalu maju ya Mas? Iya, kayak semacam kota tetangga, ya. Jadi karena terlalu maju, unggah-ungguhnya jadi hilang. Jadi kebanyakan warga pribumi makin bergeser, tinggallah orang-orang kota luar di sana. Akibatnya perang dan perang tauran. Saya tidak pengen seperti itu karena saya pernah merasakan tinggal di kawasan situ sama lah. Saya dulu kuliah juga di sana. Harapan enak baru di Warkop ya kan, Warmindo, aduh. Udah ngacung-ngacung. Nah, harapannya Klaten seperti itu. Jadi tetap di sini adem ayem bersinar, menjadi kota yang bersahaja lah ya. Nyaman ditinggali warganya. Senang. Jangan sampai masyarakatnya bergeser ke makin daerah, makin minggir. Terus yang di kota ini memang berkembang, tapi justru orang-orang luar yang masuk ke situ. Betul. Wah bagus ini Mas.
Oke Mas, terima kasih sekali lagi Mas Ian udah mau direpotin masuk di podcast saya. Semoga ini jagongan hari ini menginspirasi anak muda karena tadi luar biasa sekali beliau ini seorang perantau dan alhamdulillah sekarang nyaman menetap di Klaten dan bisa berkembang bisnisnya insya Allah. Amin. Sukses. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan podcast saya hari ini bareng sama Mas Ian. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan yang paling penting icip-icip ke warung kopi Doro Putri di Desa Mbero, Kecamatan Tujuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ngopi dulu kita. Ngopi dulu dong. Tos. Mantap. Segar.